kali kita akan mesbah keluarga bersama-sama, Bapak Ibu di rumah masing-masing, kami di sini. Nanti sebelum memulai mesbah keluarga pada hari ini, nanti kita memulainya dengan doa terlebih dahulu. Kami naikkan ucapan syukur kehadirat-Mu Bapa, kesempatan yang indah ini kembali Kau berikan bagi kami untuk kami masuk dalam ibadah doa mesbah keluarga. Tuhan, Engkau urapi kami dengan kuasa-Mu, Engkau curahkan berkat-Mu melalui firman-Mu. Kami buka ibadah mesbah doa keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru, dalam hadirat Tuhan juga Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Pada saat itulah kita dapat mengatakan saat indah bersama-Mu Tuhan, karena hadirat Tuhan selalu menaungi melindungi kehidupan kita masing-masing. Saat indah bersama-Mu. Berhadapan denganmu.
Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat sore, kembali kita bertemu bersama-sama dan kita boleh bersekutu di dalam sebuah keluarga. Hari yang ke-14 pada sore atau malam hari ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan kembali belajar tentang materi yang kita akan pelajari sepanjang sepekan, yaitu tentang labirin kehidupan. Kemarin kita belajar tentang bayang-bayang kematian, dan hari ini pada kasih Tuhan kita akan belajar mengenai kerohanian atau spiritualitas kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita akan membuka kitab kita. Bapak Ibu di rumah silakan bisa membuka kitab kita masing-masing. Kita membuka di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Bapak Ibu bisa menyimak dalam Alkitab masing-masing. Nanti Kristo yang sudah menyiapkan diri, Kristo akan membaca ayat yang ke-27 buat kita semuanya. Silakan, Kristo akan membaca. Kepada mereka
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari-hari ini gereja sedang diperhadapkan dengan satu tantangan kembali terkait dengan bagaimanakah pelaksanaan sakramen perjamuan kudus yang biasanya dilakukan pada waktu memperingati sengsara Tuhan Yesus Kristus di momen Paskah, yaitu pada waktu ibadah Jumat Agung begitu. Beberapa waktu atau beberapa hari ini ada beberapa rekan yang terus kemudian bertanya bagaimana dengan gereja sama Sikayatan, bagaimana nanti mengadakan perjamuan kudusnya dan sebagainya. Nah, artinya apa kasih Tuhan, saat ini gereja sedang diperhadapkan dengan tantangan ini, sekalipun sudah ada yang memutuskan bahwa tetap akan mengadakan sakramen secara online begitu ya, yaitu dengan dipimpin oleh gembala, lalu kemudian diikuti oleh masing-masing jemaat di rumah masing-masing begitu ya. Tetapi sampai dengan saat ini secara pribadi pun saya belum merasa damai sejahtera untuk melakukan bagian tersebut. Nah, tetapi Bapak Ibu yang menarik adalah berkaitan dengan semuanya ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa suka atau tidak suka, jujur atau tidak, kita melihat betapa pentingnya arti atau sakramen di dalam kehidupan kita bergereja begitu. Betapa pentingnya sakramen di dalam kehidupan kita berjemaat. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa sih sebenarnya sakramen itu? Apa sebenarnya sakramen dan apa pentingnya di dalam kehidupan kita sekalian? Nah, Bapak saya kasih Tuhan, secara sederhana begitu ya, karena sakramen itu terkait dengan tanda dan juga terkait dengan janji begitu ya. Secara sederhana maka yang dimaksudkan dengan sakramen yaitu adalah pengikaran gitu ya, atau pengikaran janji atau tanda di dalam ritual yang dilakukan di dalam gereja gitu. Jadi sakramen adalah sebuah upacara suci keagamaan yang merupakan janji atau tanda di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang beraliran Protestan gitu atau Pentakosta. Maka kita mengenal ada dua sakramen utama, yaitu sakramen perjamuan kudus dan juga sakramen baptisan begitu. Nah, Bapak saya kasih Tuhan, di dalam perjalanan kerohanian kita, pada waktu kita melihat kepada bagian ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus menjadi titik tolak atau apa yang harus menjadi pedoman utama kita di dalam menjalani kehidupan agamawi atau kehidupan kerohanian kita? Nah, Bapak Ibu, di dalam buku Labirin Kehidupan yang menjadi pedoman kita untuk belajar bersama-sama begitu ya, mengenai bagian ini ada seorang penulis yang bernama Barbara Brown Taylor mengatakan bahwa sebenarnya setiap kita, orang-orang yang percaya, kita ini berada dalam perjalanan spiritualitas atau kerohanian, dan ada 3 tahap mengenai perjalanan kerohanian kita. Tahap yang pertama, benar kasih Tuhan, adalah pada waktu kita ini melihat atau mengenal Tuhan Allah melalui alam semesta begitu. Kita memahami dan merasa takjub akan Tuhan Allah kita melalui apapun yang ada di sekeliling kita. Pada waktu kita melihat matahari, bulan dan bintang, lalu kemudian tanaman, semua ciptaan Tuhan Allah begitu ya. Lalu kemudian kita merasa terkagum, kita merasa takjub begitu ya. Bahkan sebelum kita percaya kepada Tuhan Allah kita yang kita sembah dalam Kristus Yesus, maka ini adalah tahapan pertama dalam kehidupan kerohanian seseorang. Artinya secara rohani, Bapak Ibu, entahkah dia percaya kepada Tuhan Yesus ataukah tidak, mereka itu meyakini atau mengagumi Tuhan Allah melalui karya ciptaan yang ada di sekitarnya. Nah, tidak berhenti di situ, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Lalu kemudian seseorang bergerak begitu ya. Kita, terutama orang-orang percaya, kita bergerak secara kerohanian, bahwa bukan saja kita memahami atau mengagumi Tuhan Allah melalui karya ciptaan, tetapi kita juga mulai terhimpun bersama-sama di dalam sebuah jemaat. Kita terhimpun bersama-sama di dalam gereja. Lalu kemudian kita mulai diajarkan mengenai bagaimanakah kita menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan Allah.
Lalu kemudian kita mulai mengenal, Bapak Ibu, mulai dibedakan ini yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ini yang tidak, begitu ya. Maka kaitannya dengan tanda, kaitannya dengan janji, kemudian berada di ranah ini. Kemudian kita mulai berdiskusi atau kita mulai berbincang-bincang bahwa kalau seandainya ini diadakan, maka apakah ini sesuatu yang benar, ini sesuatu yang kudus, atau bagaimana dan sebagainya. Apa yang menjadi nilai-nilai yang rohani, apa yang terus kemudian menjadi yang jasmani atau yang duniawi. Kemudian kita ada di dalam pembedaan-pembedaan ini. Namun saya kasih Tuhan, kebanyakan orang-orang percaya, begitu ya, termasuk mungkin kita di dalamnya, kita ada di dalam periode atau di dalam tahapan yang kedua secara kerohanian ini, yaitu apa? Membedakan mana yang rohani, mana yang duniawi, terkait dengan semua ritual-ritual yang kita lakukan, terkait dengan tanda, terkait dengan simbol-simbol pada waktu kita mengadakan ritual-ritual keagamaan kita. Nah, tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu, tetapi Barbara mengatakan bahwa kita harus bergerak kepada tahapan yang berikutnya. Apa itu? Bahwa kita mengenal Tuhan Allah, kita melihat Tuhan Allah hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap hal yang kita jalani, dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu mungkin kita melakukan aktivitas kita, begitu ya, ibu-ibu terus kemudian menyapu, memasak dan sebagainya, bapak-bapak yang bekerja, anak-anak yang belajar. Pada waktu semua kita menjalani setiap aspek kehidupan kita dan kita menyadari bahwa Tuhan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Maka ini adalah tahapan kerohanian yang dimaksudkan atau yang ingin untuk kita capai. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi kita sampaikan, Bapak kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu mendengar, tadi saya mengatakan bahwa kita ada, kebanyakan kita ada di ranah yang kedua atau di tahapan yang kedua, begitu ya. Mana yang rohani, mana yang duniawi dan segala macam. Lalu kemudian kita mulai memikirkan bagaimana sih tentang perjamuan kudus? Apakah terus kemudian ini harus dilakukan ataukah tidak? Kalau misalkan dilakukan secara online, bagaimana dan segala macam. Nah, kita juga ada dalam pergumulan itu. Tetapi kita harus bergerak pada tahapan yang ketiga. Pada waktu kita memutuskan sekalipun, Bapak kasih Tuhan, bahwa nanti pada hari Jumat Agung kita tidak melakukan perjamuan kudus, entahkah itu secara online ataukah di rumah-rumah dan segala macam, Bapak kasih Tuhan. Pada waktu kita tidak melakukan itu, kita harus tetap percaya, kita harus tetap yakin bahwa ada Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan Yesus yang bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Ini adalah esensi atau ini adalah nilai yang utama yang harus kita pahami bersama-sama. Sehingga Paulus di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27 tadi dikatakan bahwa kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa dalam setiap hal yang Tuhan izinkan kita kerjakan, bahkan sementara kita ada di rumah kita masing-masing, dalam ibadah kita bersama-sama, bahkan nanti pada waktu Jumat Agung dan juga Paskah kita pun juga ada di rumah kita masing-masing, Bapak Tuhan. Kita harus menyadari, kita harus mengimani, meyakini bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Kristus ada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Nah, itu yang paling utama. Sekalipun mungkin kita tidak mengangkat roti dan cawan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, tetapi keyakinan kita, iman kita mengatakan bahwa ada Yesus, ada Kristus yang tinggal di rumah kami, yang tinggal dalam keluarga kami. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena realita atau fakta, keyakinan iman kita bahwa Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita, ada di keluarga kita. Itulah yang akan menolong kita. Bahkan Paulus mengatakan ini akan memberikan pengharapan kepada kita akan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari melalui bagian ini kita diingatkan kembali, bukan semata-mata berkaitan tentang sakramennya, bukan semata-mata berkaitan dengan upacara atau ritual keagamaan kita. Perjamuan kudus yang kita kerjakan
ataukah baptisan kita kerjakan bukan semata-mata tentang hal itu, tetapi satu keyakinan bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap hal yang kita kerjakan sehari-hari, sementara kita ada di rumah kita masing-masing dan dalam keadaan seperti ini, semuanya dikerjakan dari rumah dan di rumah, gitu. Maka kita harus meyakini bahwa Kristus Yesus diam di antara kita. Kristus Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, sehingga kita boleh terus merasakan hadirat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan hadirat Tuhan ini yang akan mengubahkan kita, bahkan yang akan memulihkan kita, memberikan pengharapan kepada kita akan kemuliaan yang Tuhan sediakan kepada kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala kita, kasih Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Niku Angel akan memimpin kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang menyatakan kami bahwa kami percaya dimanapun kami berada, di situ Tuhan hadir. Kami percaya Tuhan ketika kami melakukan ibadah demi ibadah di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, kami percaya bahwa Engkau Yesus Roh Kudus-Mu juga hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami, bahkan memberikan kekuatan, penghiburan bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan terus percaya dan yakin bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami dan jemaat Tuhan yang ada di rumah terus mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, terus memiliki pengharapan yang teguh kepada Engkau Yesus Kristus yang layak, yang benar-benar Tuhan, yang luar biasa, yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatunya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama saat ini, bersama-sama dengan keluarga kita, dengan keyakinan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, Tuhan ada di antara kita pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Mari sekali lagi dan terus menerus kita menaikkan doa kita, memohon supaya Tuhan bekerja atas bangsa kita tercinta ini. Kita akan berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita, dari pusat sampai dengan yang ada di daerah, bahkan lingkungan kita, RT RW, supaya Tuhan akan terus bekerja dan memberikan hikmat, pengertian untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk menolong warga Indonesia keluar dari situasi yang sedang dihadapi saat ini, Bapak Ibu. Kemudian kita akan berdoa untuk tim medis, yaitu dokter, perawat, dan juga karyawan yang ada di rumah sakit yang saat ini terus-menerus untuk berjuang melawan virus corona ini di garis depan. Kita akan berdoa memohon supaya Tuhan memberkati mereka. Lalu kemudian pada kasih Tuhan kita akan berdoa untuk setiap warga yang terdampak saat ini. Kita akan berdoa untuk mungkin pedagang-pedagang yang ada di pasar, tukang ojek online, lalu kemudian mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang terdampak berkaitan dengan hal ini, termasuk juga anak-anak Tuhan yang mungkin bergumul dengan situasi yang ada. Kita akan berdoa supaya Tuhan akan terus menolong, memberkati, sehingga melalui peristiwa ini, melewati peristiwa ini, semuanya akan merasakan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan. 3 pokok doa ini kita akan naikkan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu akan berdoa bersama-sama dengan keluarga. Seperti mana biasa kita akan atau kami akan mendampingi Bapak Ibu di dalam pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku.
berjalan atas setiap bumi, atas rumahmu. Haleluya. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau Allah ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah ada di antara kami ya Bapa, sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang kami boleh renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan, biarlah iman kami boleh tetap teguh di hadapan Tuhan, bahwa melewati setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi ya Bapa, biarlah kami boleh terus melihat dan mengimani, meyakini bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Sekalipun mungkin kami ya Tuhan harus terus berhimpun bersama-sama dengan keluarga kami, maka biarlah kami juga boleh meyakini bahwa ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau terus berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan, kiranya Engkau menolong Indonesia ya Bapak. Tuhan, menolong para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden ya Tuhan, para menteri, anggota DPR ya Tuhan, baik yang ada di pusat ataupun yang ada di daerah ya Bapak. Bahkan juga ya Tuhan, pemimpin yang ada di daerah, gubernur ya Tuhan, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai RT RW. Tuhan, kiranya boleh menolong dan memberkati ya Bapak. Tuhan, memberikan kasih-Mu atas kehidupan mereka, berikan roh yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapak. Dan biarlah mereka juga boleh diberikan hikmat, marifat oleh Tuhan Allah, menyikapi keadaan yang ada ini. Pada waktu mereka harus membuat keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan, biarlah semuanya ya Tuhan boleh berasal daripada Tuhan Allah, dan boleh nantinya membawa bangsa Indonesia keluar dari problema yang sedang dihadapi saat ini ya Tuhan, dan menang mengatasi wabah virus corona ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati secara perekonomian ya Tuhan bangsa kami. Tuhan memberkati secara sosial, politik ya Bapak, bahkan budaya dan semua area ya Tuhan di bangsa kami tercinta ini. Tuhan, kiranya boleh bekerja dan campur tangan di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk aparat TNI Polri ya Tuhan, yang juga boleh mendukung ya Tuhan kebijakan pemerintah ya Bapak, dan menolong ya Bapak untuk menjaga setiap warga untuk melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Kau juga boleh memberikan hikmat kepada mereka, melindungi mereka ya Bapak, sehingga ya Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan, aparat TNI dan Polri ya Bapak juga boleh mengingatkan dengan baik dan membawa rakyat Indonesia untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk melawan virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk tim medis, kami berdoa untuk dokter, perawat ya Tuhan, dan juga pegawai-pegawai atau karyawan ya Tuhan yang bekerja di rumah sakit, mereka yang ada di garis depan untuk melawan wabah virus corona ini ya Bapak, menghadapi pasien ya Tuhan. Tuhan menolong, memberkati mereka, memberikan kasih-Mu atas kehidupan mereka. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga waktu mereka melayani ya Tuhan, waktu mereka menghadapi pasien-pasien ya Bapak dengan virus corona pun ya Bapak, Tuhan menolong ya Bapak, Tuhan melindungi dan campur tangan, bahkan keluarga mereka masing-masing pun Tuhan memberkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh rindu ya Bapak, bahwa tidak ada lagi ya Tuhan korban dari tim medis ya Bapak, oleh karena Tuhan bekerja di dalamnya. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Yang berdoa saat ini untuk rakyat Indonesia yang terdampak ya Bapak, pedagang-pedagang ya Tuhan yang ada di pasar ya Bapak, tukang-tukang ojek online ya Bapak, dan juga mungkin ya Bapak orang-orang lainnya ya Tuhan yang terdampak berkaitan dengan hal ini ya Tuhan. Mereka yang harus bergumul dengan kehidupan sehari-hari, kesulitan ya Tuhan, untuk apa yang harus mereka makan. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, memberkati ya Bapak, sehingga mereka ya Tuhan boleh terus dipelihara oleh Tuhan Allah. Biarlah masa-masa seperti sekarang ini ya Tuhan, semuanya kami boleh bergandengan tangan, melakukan apa yang kami bisa kerjakan untuk orang-orang yang di sekitar kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami serahkan bangsa kami Indonesia tercinta dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak, saat ini kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan kuasa-Mu, setiap keluarga kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus menolong dan memberkati kami, menopang kehidupan keluarga kami ya Bapak, memelihara kehidupan kami, terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami ya Bapak, terus menutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dari yang paling muda sampai dengan yang lanjut usia, semuanya kami boleh terus dipelihara oleh Tuhan Allah sendiri. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan boleh terus Tuhan nyatakan dalam keluarga kami, karena kami percaya bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan Allah kami
ada di tengah-tengah kami, ada di keluarga kami ya Bapa. Dan waktu Kau ada di keluarga kami, maka Kau juga hadir dengan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bila kami boleh mengakhiri ibadah kami ini dengan berkat yang daripada Tuhan Allah sendiri, berkat kasih karunia dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus, berkat persekutuan, pimpinan, kekuatan, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami, memimpin kami sekalian, menguatkan serta meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami sekalian. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami mengakhiri dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak bisa kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa sampai dengan sekarang kita boleh ditolong oleh Tuhan di dalam ibadah atau mesbah keluarga secara online ini. Terus menjaga kekuatan, kesehatan, dan terus percaya bahwa Tuhan bekerja di antara kita sekalian pada hari-hari yang akan kita lewati. Dan sampai bertemu pada ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.